Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sapaan Firman malam hari ini berbicara tentang istriku, sahabat dan penopangku. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Marriage is the total commitment of the total person for the total life. Demikian sebuah kutipan tentang pernikahan, melibatkan totalitas baik sebagai seorang manusia maupun totalitas akan sebuah komitmen, sebuah perjanjian, dan tanggung jawab. Jika ada yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, lantas bagaimana jika dalam pernikahan itu ada masanya pasangan bertengkar dan tidak mendapatkan kebahagiaan? Hal itukah yang lantas membenarkan terjadinya sebuah perpisahan? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Secara sempurna, Allah menciptakan manusia laki-laki dengan ego yang sangat besar. Dan di sisi lain, Dia menghadirkan seorang perempuan yang lembut untuk menjadi penolong dan penopang bagi laki-laki tersebut. Seorang perempuan itu menjadi istri yang dicintai dan dinikahinya, dengan tujuan untuk mendampingi dan berjalan bersamanya sampai maut memisahkan. Keberhasilan sebuah pernikahan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari peranan seorang istri. Istri ibarat leher bagi kepala suami, di mana kepala tidak akan bisa tegak tanpa leher yang kuat. Di balik kesuksesan suami, ada ketangguhan dan pendampingan seorang istri. Perempuan sebagai istri adalah karunia Tuhan untuk suami. Sekalipun demikian, bukan berarti istri bisa diperlakukan dengan semena-mena. Karena istri atau perempuan juga diciptakan Tuhan sesuai gambar dan teladan Allah. Pemenuhan kebutuhan finansial bagi istri dan keluarga seringkali menjadikan dalih seorang suami bahwa dia sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bukan itu. Seorang suami seharusnya memenuhi kebutuhan finansial, fisik, dan psikologi istrinya. Salah satunya yaitu melalui sikap menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Relasi dan sikap hormat itu seyogyanya sudah tercermin dan terus dipupuk oleh seorang suami sejak awal mula pernikahan. Dan seiring dengan waktu yang dilewati bersama dengan istri, akan membuat jalinan dan hubungan pernikahan menjadi indah dan penuh dengan relasi saling menghormati dan menjaga perasaan masing-masing. Baik suami maupun istri mengerti dan menyadari tanggung jawab, peran, dan hak masing-masing. Akan tiba saatnya ketika anak-anak bertambah dewasa dan mereka memutuskan membangun rumah tangga sendiri.
maka yang tinggal dan tetap mendampingi suami adalah istri. Istri yang bukan saja menjadi pendamping, namun telah menjadi sahabat, menjadi penopang kala usia tua dan kerapuhan tubuh terus merambati kehidupannya. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika kita melihat sebuah pemandangan sepasang kakek dan nenek yang tetap menunjukkan sikap hormat dan mesra satu dengan yang lain di usia senja mereka. Bagi suami, istrinya adalah istri yang cakap, yang lebih berharga daripada permata, yang kepadanya hatinya percaya dan tidak kekurangan keuntungan. Itu yang ditulis dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Cintai dan kasihilah istrimu, seperti Kristus mencintai dan mengasihi umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap suami yang menghormati dan mengasihi istrinya. Amin.